Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada. Pagi hari yang sangat indah. Saya percaya kita nikmati di pagi hari ini. Dan saya juga percaya kita semua berada dalam sukacita dan dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika kita mensyukuri berkat Tuhan ini, marilah kita boleh sempurnakan rasa syukur kita dengan mendengarkan dan membiarkan firman Tuhan menyapa membentuk kita, sehingga kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di hari ini. Mari saudara kita terkasih, kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat-Mu di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami rindu menyempurnakan rasa syukur kami dengan mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 33. Yohanes 18 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Demikian firman Tuhan. Tema bagi kita adalah bertemu dengan Pontius Pilatus. Bertemu dengan Pontius Pilatus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, dalam sebuah buku yang berjudul De Legatione et Gaium 301, seorang sejarawan bernama Philo mencatat bahwa Pilatus sebagai seorang atau sebagai sosok yang bertabiat kasar dan juga keras kepala, pendendam dan pemarah. Ia melakukan suap, melakukan pembunuhan keji tanpa pengadilan, sering bersikap kurang ajar, pendengki, dan sering menyakiti hati orang lain. Itu sebabnya orang-orang Yahudi mengutuki dia. Pokoknya, segala sesuatu sifat yang buruk ini dilekatkan oleh orang-orang Yahudi kepada sosok Pilatus. Nah, saya mau bertanya kepada kita semua, bagaimana jika saudara bertemu dengan sosok Pontius Pilatus ini? Nama yang kita sebut-sebut setiap minggu dalam ibadah kita, terutama ketika mengucapkan pengakuan iman rasuli, apa yang akan saudara lakukan? Mungkin saudara akan menyampaikan kritikan, teguran, dan juga ungkapan kemarahan terhadap orang seperti ini. Namun, sebelum kita menjawabnya, kita mungkin akan bertanya lagi, mungkinkah di zaman sekarang ini, di sekitar kita, ada orang yang memiliki gambaran Pontius atau gambaran seperti Pilatus? Untuk menjawabnya, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan sebuah karya tulis dari Mokhtar Lubis dalam bukunya yang berjudul Manusia Indonesia. Ia mencatat dalam buku tersebut ada 6 ciri manusia Indonesia. Yang pertama adalah munafik atau hipokrit, yang diantaranya menampilkan dan juga menyuburkan sikap ABS, asal bapak senang, anut ubuyung saja, tidak masalah sebuah kebenaran dia langkahi, dia menutup mata terhadap sebuah kebenaran, yang penting dia senang, dia selamat. Itu yang pertama, sifat. Menurut Mokhtar Lubis ada dalam ciri orang Indonesia. Sebuah kritikan memang. Yang kedua,
enggan dan segan bertanggung jawab atas perbuatannya. Lebih suka melempar tanggung jawab kepada orang lain, mencari kambing hitam. Yang ketiga, bersikap dan berperilaku feodal. Aku yang berkuasa, kalian tidak. Itu salah satu ciri orang Indonesia, dikatakan oleh Mukhtar Lubis. Yang keempat, percaya terhadap tahyul-tahyul. Zaman sudah semakin canggih, pikiran masih tetap tahyul dan mitos. Kelima, artistik. Artinya, orang-orang Indonesia memang memiliki jiwa seni. Ya. Yang keenam, lemah watak dan karakternya. Ini dikatakan oleh Mukhtar Lubis dalam bukunya Manusia Indonesia. Nah, beberapa ciri tersebut mirip memang dengan watak Pontius Pilatus, bukan? Iya. Jika kita bertemu dengan orang-orang dengan watak demikian, bukankah kita akan mengkritiknya seperti kita menilai Pilatus? Beranikah kita menegurnya? Atau jangan-jangan kita juga berperilaku demikian? Pilatus memang sudah menjadi catatan sejarah masa lampau, baik dalam hal sebagai wali negeri Yudea maupun sosok yang ada dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus. Ya. Namun demikian, sifat dan tabiatnya masih sering dilakukan oleh orang banyak, bahkan hingga masa sekarang ini. Budaya, karakter atau habit, sikap seperti Pilatus banyak kita jumpai. Bahkan kalau kita mau jujur, kita melakukannya. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika kepada kita semua dipertanyakan, apakah kita sudah mengemban posisi, jabatan, kedudukan, atau apapun di dalam keluarga, di dalam gereja, dalam masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Atau kita tetap bersikap seperti Pilatus. Saudara-saudaraku yang terkasih, di bulan April yang sedang kita jalani saat ini, ketika kita mengingat kembali peristiwa kematian Tuhan Yesus yang sudah lalu kita rayakan, juga kebangkitannya, nama Pilatus tentu memiliki peran dalam peristiwa tersebut. Namun nama ini juga kita harus pahami, mengingatkan kita kembali. Janganlah kita menjadi Pilatus dan jangan berharap atau mengharapkan kita bertemu dengan orang-orang berwatak Pilatus. Marilah kita berproses menjadi sosok yang lebih dikenang orang, dipandang orang, karena nilai positif dari kehidupan kita, baik dari karakter kita, perkataan, dan perbuatan kita. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau ingatkan kami akan sebuah karakter dari Pilatus yang sangat Tuhan tidak sukai. Bapa di surga, nama tersebut mengingatkan kami untuk tidak terjatuh dalam sikap demikian. Bentuk dan proseslah kami ya Bapa, menjadi seorang yang berperilaku baik, bahkan menjadi kemuliaan bagi namamu, menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Putramu Tuhan Yesus, yang mendengar menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan,
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas. Tetaplah ingat memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati. Salam sehat buat kita semua.